Haleluya, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyambut firman Tuhan. Yang sehat boleh katakan puji Tuhan. Berjalan bersama Tuhan dengan iman yang teguh. Haleluya, Bapak Ibu belum tahu tema yang baru, saya masih kasih karena libur ya, masih temanya masih dengan iman yang teguh ya. Bulannya sudah ganti, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Iman yang teguh itu juga tema yang bagus menguatkan kita. Ada amin? Kita nggak usah paksakan keinginan kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang pimpin sama kita. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa hidup kita adalah untuk menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan hidup kita adalah untuk menyembah sebagai penyembahan? Karena Bapak Ibu harus sadar hari ini. Ketika kita memperingati kematian Tuhan, memperingati bagaimana kasih Tuhan, ini adalah rencana Tuhan bagi manusia. Tuhan sangat sayang bagi manusia ciptaannya. Kita diciptakan oleh Tuhan, ada amin? Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ketika dunia ini dijadikan, belum ada dosa, manusia diciptakan kudus, sempurna, dan Bapak Ibu Saudara, manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan, menguasai segala sesuatu. Dan mereka hidup dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa pujian itu adalah kesukaannya Tuhan. Allah sangat suka untuk dipuji. Kenapa kita bisa tahu Allah suka dipuji? Karena kita manusia, firman Tuhan mengatakan manusia itu dibentuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang setuju, yang sudah tahu dan percaya, boleh katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mengatakan bahwa kita tahu Allah itu adalah Allah yang suka dipuji, itu gak lepas dari hidup kita. Contoh, kalau anak kecil dipuji, wah, pinter makannya, anak itu akan lebih banyak makan. Tadinya dia gak mau makan, tapi ketika dia dipuji, dia mau makan. Ada kuasa, betul? Ya. Kalau misalkan di kantor yang bekerja, atau mungkin yang sekolah dulu, wah ini tulisannya rapi, wah ini gambar, ini pinter menggambar, seperti Jorel, ini puji Tuhan anak sekolah minggu yang sudah mulai remaja, punya prestasi tersendiri. Kalau dipuji, pasti gembira Bapak Ibu Saudara. Demikian juga di kantor. Kalau Bapak Ibu mendapatkan satu keberhasilan, lalu dipuji oleh pimpinan di kantor, itu mendatangkan semangat Bapak Ibu Saudara. Dan itu berarti memang ada kuasa dalam pujian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kuasa yang diberikan dalam pujian bagi manusia itu sifatnya hanya untuk diri kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah ketika kita memuji Tuhan, maka kuasa yang terjadi itu bukan hanya bagi Tuhan, tapi untuk mendatangkan berkat dan kekuatan bagi kita. Tepuk tangan buat nama Tuhan kita. Itu namanya memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana ada beberapa peristiwa yang luar biasa terjadi lewat pujian. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yosua 6 ayat 10. Saya boleh minta Yosua berdiri dan baca Yosua 6 ayat 10 ya. Jadi Yosua membaca kitab Yosua. Yosua 6 ayat 10. Bersoraklah, kamu harus bersorak. Ya, lanjut 11 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Haleluya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ini adalah peristiwa ketika bangsa Israel, mereka dijanjikan untuk menuju tanah perjanjian.
Dan mereka tiba di satu kota yang sangat dibangun sangat kuat sekali. Ada tembok yang kokoh. Dan pada saat itu orang membangun kota itu dengan benteng. Benteng dengan tujuan kuat, kokoh. Dan saking kuatnya tembok Yeriko itu telah berhasil menghalau atau menggagalkan musuh untuk bisa menyerang orang-orang yang ada di kota Yeriko. Dan Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Tuhan ingin memberikan Yeriko bagi orang Israel. Dan menghadapi tembok yang sangat kokoh, tenaga yang dimiliki oleh bangsa Israel itu tidak akan cukup Bapak Ibu Saudara, karena terlalu kuat. Tetapi Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Janjinya ya dan amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu percaya akan firman Tuhan adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah percaya, kita harus katakan ya dan amin. Artinya apa yang Tuhan tuliskan itu pasti terjadi. Walaupun kita tidak tahu bagaimana caranya, apalagi mungkin dalam pikiran kita ini adalah perkara yang mustahil bagi kita. Tetapi lakukanlah apa yang Tuhan mau. Tuhan mau seperti yang Yosua katakan tadi. Sekarang engkau jangan melakukan apa-apa, tetapi nanti ketika engkau harus bersorak, engkau harus bersorak. Berarti Bapak Ibu Saudara, ketika waktunya untuk memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Berapa banyak yang hari ini sudah datang dan memuji Tuhan? Boleh angkat tangan dan lambaikan, haleluya. Lihat kiri kanan dan kasih lihat tangannya ke kiri kanan, amin ya. Berarti kita sudah bersorak-sorak bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, lewat puji-pujian tembok Yeriko dihancurkan, ada amin. Dan kita percaya hari ini kita juga akan menghadapi banyak tembok-tembok Yeriko dan kita bisa menghancurkan tembok itu hanya dengan puji-pujian. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan kita kemudahan hanya dengan memuji Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di ayat 21 dikatakan bangsa Israel bisa menumpas segalanya dengan begitu mudahnya. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, saking kokohnya tembok Yeriko Bapak Ibu Saudara, orang yang ada di dalam kota itu mereka tidak waspada. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh karena mereka terlalu percaya dengan tembok yang sangat kokoh itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika tembok itu hancur di dalam nama Tuhan, ketika tembok itu hancur karena bangsa Israel berkeliling kota Yeriko dan memuji Tuhan, tembok itu hancur, orang Israel bisa masuk dan orang yang ada di kota Yeriko itu dikalahkan. Saudara yang kasih Tuhan, ini satu mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya hal ini masih berlaku sampai hari ini. Artinya apa? Kita akan menghadapi satu keadaan yang sulit. Bapak Ibu mungkin berpikir enggak mungkin. Tapi mari kita melihat kepada firman Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin. Bagi Tuhan terlalu mudah. Kalau Tuhan sudah berjanjikan, maka Tuhan akan menggenapinya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita lihat ada orang yang memuji Tuhan. Kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang 25. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus dan Silas ada di mana Bapak Ibu Saudara? Mereka bukan ada di panggung pertunjukan. Paulus dan Silas bukanlah penyanyi bayaran yang menghibur banyak orang. Paulus dan Silas ini sedang ada di dalam penjara Bapak Ibu. Dan mereka di penjara bukan karena kesalahan, karena kejahatan Bapak Ibu Saudara, tapi karena mereka memberitakan kesaksian tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan orang yang melayani Tuhan, yang mungkin berpikir, wah saya ingin melayani Tuhan, kelihatannya akan aman-aman saja. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Keadaan bisa berubah. Bahkan keadaan bisa bertolak belakang dengan apa yang dapat kita bayangkan.
Mungkin kita berpikir, oh saya mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu berkuasa. Tuhan pasti melindungi saya. Ya, amin, Tuhan pasti melindungi. Tetapi jangan berpikir Tuhan hanya akan membawa kita ke tempat yang rata, ke tanah yang enak untuk kita lalui, Bapak Ibu Saudara. Paulus sebelum dia menjadi seorang pemberita kabar baik, dia adalah seorang penganiaya. Dia sangat membenci orang-orang Kristen. Bahkan dia sangat senang untuk menyiksa orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan dia begitu kejam sekali, Bapak Ibu Saudara. Dengan kepintarannya, dengan kekuasaannya, dia gunakan semua itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan, dia bertolak belakang, dia menjadi seorang pemberita Injil. Sekarang dia harus hidup dalam kesederhanaan. Dulu dia punya kekuatan, kekuasaan, kekayaan, pangkat, dihormati, ditakuti oleh banyak orang. Sekarang dia harus menjadi orang biasa. Dia harus tinggalkan itu semua. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali waktu kita menjadi anak Tuhan, mungkin harapan kita, oh saya akan kaya raya. Oh saya akan hidup tanpa ada masalah. Oh saya akan hidup semuanya akan lancar. Bapak Ibu Saudara, panggilan kita adalah untuk menjadi saksinya. Siapkan diri kita. Tuhan tahu rencana yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Seperti Paulus dan Silas. Sekali percaya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun keadaannya sudah melebihi daripada kemampuan dia. Saya percaya kalau dengan kemampuan dan kekuatan Paulus dan Silas, dia tidak akan bertahan untuk menghadapi itu semua. Dia akan kembali lagi ke manusia lama dia. Tetapi karena Roh Kudus yang menyertai dia, sehingga dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman yang teguh. Ada amin? Dengan iman yang teguh dia bisa menyanyi di dalam penjara. Bapak Ibu, mungkin gak ada orang di antara kita yang pernah masuk penjara ya. Tapi kalau kita mendengar hari-hari ini penjara itu sangat-sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Selain tidak bebas, kehidupan di dalam penjara hari ini juga ada kelompok-kelompok, ada kekuasaan-kekuasaan. Kenapa? Karena kita menyaksikannya dari kesaksian yang mungkin tidak dipublikasikan secara resmi, tetapi dari film-film, dari mungkin kesaksian orang-orang yang kita kenal, kita dengar bagaimana mungkin kehidupan di dalam penjara itu keras. Ada mafia, kalau kita nonton film tuh, saya suka nonton film, itu saya lihat kalau di penjara, aduh, siapa yang kuat dia menang. Hukum rimba, Bapak Ibu Saudara. Yang badannya besar, yang kuat berantem, atau yang kaya raya. Walaupun dia di penjara tapi kaya, dia berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa bertindak seenaknya. Tidak ada peri kemanusiaan, kejam sekali Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada orang yang berharap atau ingin masuk penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus masuk dalam penjara. Keadaannya tidak enak. Tetapi karena Paulus mengerti hidup adalah untuk penyembahan. Keadaan bisa susah. Keadaan bisa berkata, manusia seringkali berkata udah gak kuat lagi. Mari Bapak Ibu Saudara hari ini, hidup kita adalah untuk penyembahan. Ketika kita menghadapi keadaan yang kita tidak kuat lagi, tetap menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Punya masalah, jangan punya masalah yang kecil, masalah yang besar. Bapak Ibu Saudara, kita itu punya level, kita adalah umat pemenang. Ada amin? Bahkan dikatakan kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Berarti luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan menyerah, kita tidak akan kalah oleh persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang lain di dunia ini. Karena Tuhan beserta dengan kita. Paulus dan Silas tidak kalah karena apa? Karena Tuhan beserta dengan dia. Kita pun demikian. Saat Tuhan beserta dengan kita, apapun keadaan kita, mungkin hari-hari ini kita mungkin tidak masuk dalam penjara secara fisik, tapi mungkin kita terpenjara dengan kehidupan, rutinitas, capek. Mungkin saudara berharap seperti tetap pujilah Tuhan. Allah yang akan melepaskan setiap belenggu seperti Paulus dan Silas itu. Yang percaya katakan amin. Dan akhirnya apa? Tuhan memberikan kelepasan. Pintu terbuka, rantai terputus, bukan oleh karena manusia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan,
Kalau kita menyanyi Tuhan, buat Tuhan ada lagu yang mengatakan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, kita bangkit berdiri. Dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya besar selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Saudara percaya Tuhan akan memberikan sukacita yang lebih lagi buat Bapak Ibu Saudara? Tapi ada caranya. Saudara mau tahu rahasianya? Yang mau katakan amin? Oke, saya kasih tahu. Caranya adalah bergerak dengan gerakan yang berbeda. Kalau tadi Bapak Ibu nggak bergerak, minimal bergerak. Kalau tadi udah bergerak, bergerak dengan gerakan yang berbeda. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tari, semua makhluk di bumi dengan segenap hati naikkan pujian. Mari bergerak, sebab Tuhan baik. Ya, nyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Baik, anugerahnya besar selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Ya, katakan dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini? Amin. Ya, lihat Bapak Ibu Saudara, ada kuasa dalam pujian. Ketika Bapak Ibu menyanyikan bukan karena hafal, bukan karena suka lagunya Bapak Ibu Saudara, bukan karena menari, tapi karena apa? Memuji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang pulang hari ini berbeda ketika Bapak Ibu datang. Yang biasa akan menjadi luar biasa. Yang lemah akan menjadi kuat. Yang sakit sembuh. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Yang dompetnya tipis tebal. Lebih keras Bapak Ibu. Demen yang tebal-tebal. Gampang Bapak Ibu Saudara, ambil karton, isi di dompet. Kan saya gak bilang ada uangnya ya kan. Tapi yang dipikir hanya yang itu lagi. Puji Tuhan. Kita kembali pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ada di bagian akhir dalam firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan menciptakan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan suka kita memuji Tuhan. Ada amin? Dan kita pun juga suka dipuji. Walaupun kita harus menguasai diri kita harus kembalikan bahwa segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Ada amin? Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita harus waspadai adalah waspada. Yang kita harus hati-hati adalah iblis ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus berpuasa, Yesus dicobai. Untuk apa? Menyembah. Lihatlah semua kota ini. Yesus ditaruh di atas sebuah bukit dan diperlihatkan semuanya. Semua ini akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembah. Lalu Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada dialah engkau berbakti. Pencobaan yang ketiga, enyahlah iblis. Iblis tahu Yesus adalah anak Allah. Iblis tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang selalu ingin disembah. Tapi lihat bagaimana kita harus lebih waspada, iblis bisa memutar balik. Siapa yang memiliki dunia ini? Tuhan. Tapi iblis bisa mengaku-ngaku bahwa dia adalah pemiliknya. Hari ini Bapak Ibu Saudara jangan sampai tertipu.
Dalam kehidupan kita apapun bisa terjadi. Baik senang, baik tantangan, apapun, tetaplah Tuhan yang harus disembah. Jangan ikuti penolong yang palsu, Bapak Ibu Saudara. Karena iblis seolah-olah dia bisa memberikan sesuatu. Mungkin Bapak Ibu Saudara, dalam keterbatasan orang udah capek dan orang berpikir bagaimana bisa lepas dari masalah ini. Dari kekurangan uang, dari sakit penyakit, dari apapun. Iblis sepertinya memberikan tawaran jalan pintas, Bapak Ibu Saudara. Sepertinya solusi. Tapi kebenaran kita adalah kebenaran firman Tuhan. Dengan iman yang teguh, kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada hari mengingatkan kepada kita sadar hidup kita adalah untuk menyembah Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan.